Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku terkasih, Shalom. Selamat pagi, selamat ulang tahun ke-162 untuk HKBP. Bapak Ibu, sebagaimana biasa kita akan awali kebersamaan kita, seluruh rangkaian kegiatan kita satu hari ini dalam kebersamaan kita dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Sabtu 7 Oktober 2023, diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Evangelium Yohanes bidualu ayat 12. Dungi diulahi Yesus Muse mencamitai nasida ninnama audo panodang di portibion na sotupa mardalan dinahulum namangi hutonau di banadotahe panodang hanguluat. Demikian firman Tuhan. Akulah terang dunia. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, hari ini Sabtu 7 Oktober 2023, bagi gereja kita khususnya HKBP, sesungguhnya adalah hari bersejarah, di mana hari ini HKBP genap berumur 162 tahun. 7 Oktober 1861, HKBP berdiri hasil perjuangan dari para misionaris yang datang ke Tanah Batak. Mereka membawa Injil, kabar baik kerajaan Allah ke Tanah Batak. Sejenak kita, Bapak Ibu, berenung, menoleh ke belakang, melakukan refleksi. Ketika para misionaris datang ke Tanah Batak, misalnya Inger Ludwig Nommensen, kehadiran mereka di Tanah Batak tidaklah tanpa tantangan. Ada banyak kesulitan, tantangan, perjuangan yang harus mereka hadapi. Kita ambil dua contoh Bapak Ibu. Yang pertama, ketika mereka membawa Injil ke Tanah Batak, maka serta-merta mereka harus berhadapan dengan agama primitif suku Batak yang pada umumnya masih penyembah berhala. Agama yang dibawa oleh para misionaris, yang di kemudian hari disebut agama Kristen di Tanah Batak, dan di kemudian hari menyatakan diri HKBP, tentu tidaklah seiring dengan praktek hidup keberagamaan pada waktu itu. Agama asli suku Batak, yaitu agama primitif, golongan Raja Seraja Batak, dan juga nanti kita kenal agama Malim, para Malim, tentu sangat berbeda
dengan Injil yang dibawa oleh No Mansion masuk ke Tanah Batak. Tentu kehadiran Injil, Bapak Ibu, berkonfrontasi dengan hidup keberagamaan agama primitif pada waktu itu, serta merta membawa kehidupan yang baru. Orang Batak yang menerima Injil yang dibawa oleh No Mansion tentu ada pengaruhnya dalam kehidupan mereka. Mereka berjalan di dalam terang. Mereka tidak lagi penyembah berhala, tetapi mereka sudah menjadi penyembah Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang dikenal dalam Yesus Kristus. Contoh yang kedua, Bapak Ibu, No Mansion dalam interaksinya, komunikasinya, persekutuannya dengan orang Batak, dia banyak berhadapan dengan sistem hidup kemasyarakatan pada waktu itu yang bertentangan dengan hakikat Injil yang membawa pembebasan. Sebelum Injil datang ke Tanah Batak, praktek perbudakan begitu semarak, begitu banyak di Tanah Batak. Ada banyak orang yang tidak boleh menikmati apa yang menjadi haknya. Ada banyak orang yang diperbudak. Ada banyak orang yang korban kekerasan. Ada banyak orang yang dianggap tidak punya harga. Dibunuh pun tidak ada tuntutan hukum. Ada banyak orang yang terjebak, yang terjerat ke dalam lingkaran perbudakan karena kesulitan hidup, terlilit hutang, hingga mereka tidak mampu keluar dari sana dan akhirnya menikmati hidup sebagai seorang budak. No Mansion melihat ini juga praktek hidup kegelapan. Itu semuanya salah satu perjuangan No Mansion di Tanah Batak ialah mengikis perbudakan. Ada banyak orang Batak yang dibebaskan oleh No Mansion dari perbudakan dengan cara membayar hutang mereka. Dari kedua contoh itu, Bapak Ibu, kita boleh melihat bahwa kehadiran Injil di Tanah Batak betul-betul membawa terang, membawa pembebasan, membawa sinar, di mana orang Batak tidak lagi hidup sebagaimana kehidupan yang lama sebelum Injil, dan mereka sudah hidup dalam kasih, dalam terang, dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus, penegasan seperti itulah yang mau kita lihat dalam nas renungan kita hari ini. Ada beberapa kali Yesus menegaskan ego eimi, aku adalah. Dan kali ini Yesus menegaskan, akulah terang dunia. Ini perkataan Yesus. Ini sekaligus proklamasi Yesus akan keberadaannya, akan kehadirannya, akan misi, maksud kedatangannya datang ke dunia ini. Akulah terang dunia. Itu berarti Yesus tidak hanya pembawa terang, tetapi dia sendiri adalah terang itu. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Itu artinya orang yang mau mengikut Yesus, dia serta-merta memiliki terang itu. Dan dengan sendirinya, mereka tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Kegelapan telah terusir dari kehidupannya. Mereka sudah mempunyai terang. Yesus yang adalah terang dunia. Maka orang yang mau mengikut Yesus, mereka juga memiliki terang dunia itu. Dan
Dengan demikian, kegelapan terusir dari kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, pernyataan ini tentu pada waktu itu sangat besar maknanya dalam kehidupan para pengikut Yesus. Merekalah generasi pertama para pengikut Yesus yang pertama sekali mengenal Injil, mengenal kerajaan Allah, mengenal kabar baik tentang Allah dalam diri Yesus Kristus yang adalah jalan keselamatan. Tentu ini bukan pekerjaan mudah. Ini bukan perkara mudah berpindah, beralih dari pola kehidupan, dari pola hidup keberagaman yang lama, yang sudah berakar lama sejak perjanjian lama, ke dalam pola hidup keberagaman yang baru, yang dibawa oleh Yesus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, orang banyak yang dimaksud dalam nas kita ini sesungguhnya merekalah nanti yang serta-merta menyerahkan diri, menyatakan diri menjadi pengikut Kristus, dan merekalah sebenarnya orang Kristen yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita. Secara khusus hari ini hari bersejarah bagi gereja kita HKBP, hari ulang tahun ke-162 tahun. Di ulang tahun ini, Bapak, Ibu, tentu kita perlu menghadirkan pertanyaan, apakah Injil sudah benar-benar kita rasakan membawa terang dalam kehidupan kita? Apakah kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, jemaat HKBP, sudah benar-benar hidup dalam terang itu, sudah memiliki terang itu, dan sekaligus tidak lagi hidup di dalam kegelapan? Saudara-saudaraku, sebenarnya ini persoalan yang sangat mendasar dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Itu sebabnya gereja diambil dari kata Yunani eklesia, exkaleo, dipanggil keluar. Maka orang-orang yang berada dalam gereja ialah orang-orang yang telah dipanggil oleh Roh Kudus keluar dari kegelapan dunia, masuk ke dalam terang, dalam Yesus Kristus. Itulah orang-orang kudus, Bapak, Ibu. Orang-orang yang telah menerima Injil, menerima terang itu, dan sekaligus orang yang sudah terusir kegelapan dari kehidupannya. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, secara khusus hari ini kita perlu berenung. Apakah sudah benar-benar kegelapan itu terusir dari kehidupan kita? Kita bayangkan kita berada dalam satu ruangan yang gelap. Lalu kita datang ke sana membawa satu lilin yang sedang menyala. Terang yang dibawa lilin yang serta-merta masuk ke dalam ruangan gelap itu, maka dengan sendirinya kegelapan itu akan terusir. Dan selama kita berada di sana bersama dengan lilin itu, maka kita berada di dalam terang, karena ada terang yang hadir di sana. Maka kita boleh berkata, Bapak, Ibu, terang mengusir kegelapan. Saudara-saudaraku, hendaknya penegasan ini tidak hanya teori, tidak hanya perkataan saja, tapi sungguh-sungguh kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Kita sudah harus berjuang untuk hidup di dalam terang. Hidup dalam terang itu artinya hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang seturut dengan kehendak Tuhan.
Dan sudah selayaknya kita jauhkan, kita buang jauh-jauh perbuatan kegelapan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Indah sekali kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita sudah sungguh-sungguh berjalan di dalam terang itu, kita boleh menikmati hidup dalam kuasa Tuhan, hidup damai, hidup dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun untuk HKBP yang ke-162 tahun. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Secara khusus hari ini kami boleh kembali beraktivitas. Kami kembali beroleh kesempatan untuk melanjutkan segala pekerjaan kami. Secara khusus Tuhan, hari ini kami telah dibekali oleh firman-Mu. Di ulang tahun HKBP yang ke-162 tahun. Izinkan kami Tuhan hari ini melalui firman-Mu melakukan perenungan. Apakah kami sudah sungguh-sungguh berada di dalam terang? Apakah kegelapan itu sudah sungguh-sungguh terusir dari kehidupan kami? Tolong kami Tuhan, agar pernyataan sikap kami menjadi Kristen pengikut-Mu tidak hanya teori saja, tidak hanya dalam perkataan, tapi sungguh-sungguh kami wujudkan di dalam kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan, untuk dengan sungguh-sungguh menerima Engkau yang adalah terang itu sendiri, hingga kami berada di dalam terang, dan kami tidak lagi berada di dalam kegelapan. Izinkan kami Tuhan untuk melakukan perenungan dalam kehidupan kami, agar segala tindakan, perbuatan, pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu, dan kami selalu menolak, menghindarkan, menjauhkan perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Berkati gereja-Mu HKBP ya Tuhan. Biarlah gereja-Mu yang sudah genap berumur 160 tahun hari ini boleh semakin bertumbuh, berkembang, menjadi terang di dunia ini. Biarlah kehadiran gereja-Mu sungguh-sungguh bermakna dalam kehidupan jemaat-Mu, biar kami semua boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati para pemimpin gereja kami, Opwi Epurus HKBP, Amang Sekjen, Amang Kadep Koinonia Marturia Diakonia, para preses dan semua para pelayan penuh waktu dan pelayan tidak penuh waktu, para sintua, biar semuanya boleh melayani dengan tulus, dengan sukacita, agar melalui pelayanan para hamba-Mu, gereja-Mu sungguh-sungguh hadir pembawa terang di dunia ini. Berkati juga Tuhan seluruh jemaat-Mu, biarlah hari ini boleh melakukan perenungan untuk memastikan hidup dalam terang dan tidak lagi hidup dalam kegelapan. Berkati semua pekerjaan jemaat-Mu. Berkati secara khusus Tuhan jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang lemah, biarlah mereka beroleh pertolongan, beroleh penghiburan yang daripada Tuhan. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.